yang belum merasakan kehadirannya baca itu berulang-ulang, nggak nyambung. Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi, fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku, kan Allah menyatakan apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas pada saya. Adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Pernah bertanya, kenapa hidup terasa semakin berat? Padahal setiap hari kamu berdoa. Kenapa semakin meminta kepada Tuhan, justru masalah seolah terus berdatangan? Jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi, selama ini kamu salah memahami cara kerja Tuhan. Banyak orang menganggap Tuhan seperti mesin pengabul doa. Tinggal minta lalu menunggu keajaiban. Padahal, justru cara berpikir seperti itulah yang membuat kita terus menarik hal-hal yang tidak kita inginkan. Di video ini, Ak Syaiful Karim akan membongkar rahasia yang jarang dibahas. Mengapa pikiran, doa, dan kesadaranmu menentukan apa yang hadir dalam hidupmu? Serta di mana sebenarnya rumah Tuhan yang selama ini kamu cari? Tonton sampai akhir. Karena bagian penutup menjelaskan mengapa memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan justru sering membuat hidup semakin berat. Serta bagaimana membangun kesadaran yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Jika video ini bermanfaat, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan inspiratif lainnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Kemudian saya doanya, mari kita berdoa bersama. Hasbi Allah. Gak akan ada yang undang lagi. Gak dapat honor lagi. Doa pendek gitu. Karena kita tuh senang kalau doa panjang. Makin panjang permintaannya, makin banyak ngatur Tuhannya, dianggap makin soleh. Bukankah mereka yang terus-menerus meminta adalah mereka yang belum merasa diberi? Ulangi, bukankah mereka yang terus-terus meminta itu adalah sesungguhnya mereka yang belum merasa diberi? Makanya di Quran ada kata-kata la in syakartum la azidanakum. Cukup kamu bersyukur. Syukur itu artinya terbuka. Terbuka artinya menerima apapun yang menjadi kehendaknya apa adanya tanpa ada sedikit pun penolakan. Itu namanya syukur. Jadi saya diundang oleh sahabat saya. Ayah, ada waktu. Kenapa? Syukuran. Rumah sudah berdiri megah. Datang saya. Nah, saya nunggu. Kapan ya dia nunggu? Undang syukuran sama saya lagi. Oh, suatu saat orang yang sama ngundang lagi. Ayah, ada waktu. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Usaha saya sekarang bangkrut, ayah. Bisa datang untuk memenuhi syukuran? Datang juga saya. Jadi syukur itu harusnya begitu. Rumah berdiri hebat, bikin tumpeng. Usaha bangkrut pun bikin tumpeng. Pernah nggak kalian begitu? Itu. Karena kita itu syukur itu yang dimaksud adalah kita bahagia karena Allah
memberi yang kita ingin. Saat Allah memberi yang tidak kita ingin, kan gak syukur. Nah loh, syukuran macam apa yang semacam ini? Gitu. Saya nunggu ya Ayah Yenda nanti diundang. Paham? Ini ngerti? Oke. Ini agak berbahaya sebetulnya yang saya sampaikan. Tetapi kalau saya tidak sampaikan juga nggak naik-naik kelas kita. Jadi doa yang paling bagus apa? Siapa yang boleh mengucapkan itu? Yang sudah merasakan kehadirannya. Yang belum merasakan kehadirannya, baca itu berulang-ulang, nggak nyambung. Makanya harus dibuktikan dulu ayat tadi, fa inni qarib. Makanya ayat ini kan keren. Sebelum dilanjutkan dengan kata-kata aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku, kan Allah menyatakan apabila dia bertanya tentang aku, katakanlah fa inni qarib, aku dekat. Sayang sekali kita cuma dapat info kalau Allah dekat, tetapi tidak mau membuktikan kehadirannya, kebersamaannya dengan kita. Itu saja kelemahan kita. Akibatnya kita merasa seakan-akan Allah itu adanya di sono, di tinggi. Makanya kata-kata yang sering terucap dari kalian apa? Aku mah tergantung yang di atas. Lalu apa yang terjadi saat kita bermohon? Tangan kita di atas. Apalagi mau difoto. Apalagi di padang pasir. Pakai dandanan macam-macam. Lagi berdoa. Meminta kepada yang di atas. Tolong tunjukkan pada saya, adakah di Quran Allah mengatakan aku di atas? Gak ada. Aku bersamamu dimanapun kau berada. Nah, oleh karena itu, tolong. Sadar sedikit. Lihat ayat ini. Kelihatan? Bagaimana metode mengundang Allah versi Al-Quran? Lihat. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 55. Bahasa Arabnya gini. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ulangi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Allah bilang, undanglah Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Mana batasnya? Yang melampaui batas itu adalah yang suka ngatur-ngatur Allah dengan pikirannya yang tanpa batas. Melampaui batas itu kan artinya udah dikasih batasnya segini, dia lampaui. Bukan bersyukur terhadap yang ada, terus berangan-angan memikirkan yang tidak ada. Itu yang disebut melampaui batas. Makanya orang yang terus merengek-rengek meminta yang tidak ada, dia akan lupa pada apa yang ada. Nih harus dijelaskan nih melampaui batas, karena kadang nggak ngerti. Melampaui batas berarti ada batas dilampaui. Mana batasnya? Batasnya adalah apa yang terjadi pada dirimu, itulah batasmu. Terima saja. Tapi karena tidak mau menerima yang terjadi saat ini, mulai memikirkan yang tidak terjadi, yang angan-angan pikirannya, itu namanya melampaui batas. Ayo lihat saya semuanya. Jadi mengundang Allah dengan cara dua. Satu, ini Quran nih. Ud'u rabbakum tadarruan. Satu, harus penuh rasa hormat, tadarru. Tahu penuh rasa hormat? Tempatkan Allah pada tempat yang terhormat. Ketika kita mengandalkan hasbi Allah, tadarru nggak itu? Tadarru nggak?
cukuplah Allah bagiku. Tadarru nggak? Tadarru banget. Berarti Allah dihargai kehadirannya. Allah dirasakan kehadirannya. Itu tadarru. Allah maha luas, minta yang luas. Kalau mau diartikan itu adalah sebagai suatu permintaan. Tetapi kan sesungguhnya kehadirannya saja sudah cukup. Yang kedua, tersembunyi. Tersembunyi berarti di mana? Tersembunyi. Ya kalau gitu doa itu perlu keras-keras, perlu ada suaranya. Tersembunyi saja. Tadarru wa khufyatan. Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu cara mengundang Allah. Ada nggak di sini diajarkan berdoa kepada Allah itu ya Allah, ya Allah, gitu? Itu kalau mau syuting begitu. Tapi Quran mengajarkan cara berdoa, cara mengundang Allah itu cuma dua aja, tadarru wa khufyatan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadarru? Tadarru? Semoga keluarga saya bahagia. Tetangga yang lain biarin aja. Tadarru nggak itu? Tadarru nggak itu? Dia menempatkan Allah di tempat yang sempit. Dan Allah itu dikerangkeng oleh pikiran kamu sendiri. Biarlah keluarga saya yang bahagia, yang lain gak usah. Biarlah kelompok saya bahagia, kelompok lain gak usah. Suka nggak ada doa begitu? Ada tuh. Semoga kelompok saya diampuni segala dosanya. Kelompok lain gak usah. Tadarru nggak gitu? Itu tidak tadarru, karena tidak menempatkan Allah sebagai yang maha luas. Kalau Allah ditempatkan sebagai yang maha luas, minta yang luas-luas. Kalaupun mau ada permohonan. Walaupun itu kan sebetulnya ujung-ujungnya basa-basi juga. Coba, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Allah mencintai seluruh ciptaannya. Kata Allah, emang gue pikirin? Emang saya harus disuruh-suruh sama kamu untuk mencintai ciptaanku? Cintaku tanpa batas untuk seluruh makhluk. Betul nggak? Tapi kalau semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu masih ada nilai. Karena bahagia itu pilihan. Allah sudah menyediakan berkah buat semuanya, tetapi bahagia pilihan. Nah, kita doakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Apalagi tambah semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan berbahagia. Keren doa itu. Itu yang kemudian orang tua kita berdoa dengan kata-kata Rahayu Sagung Dumadi. Jadi bangsa Nusantara dulu cara berdoanya begitu. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Doa kalian gimana? Semoga kelompok saya berbahagia. Itu nggak tadarru itu. Oke. Yang kedua, perhatikan saya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ada juga fad'uhu. Walillahil asmaul husna terjemahnya, dan dialah zat yang maha baik.
Maaf kalau berbeda. Karena saya mengartikan asma itu bukan nama, bukan sebutan. Asma itu adalah zat. Karena diterjemahkan menjadi nam. Nam itu bahasa Urdu. Nam itu artinya zat. Bahasa Arabnya adalah ajrun. Jadi bagi saya, walillahil asmaul husna artinya dan Allah zat yang maha baik. Betul Allah maha baik? Luar biasa ya Allah. Betul nggak? Seburuk apapun kita tetap saja kita bisa bernafas, bisa melangkah, bisa memegang, bisa melihat. Wah, luar biasa. Ya, kagores lagi nyisik bawang di dapur, langsung Allah bertindak. Seluruh sel-selnya diperintahkan untuk menyusun diri. 2-3 hari garing. Masa tidak terasa kehadiran Allah di situ? Ya, iya. Dicocok rengit, digaro, burem. 2-3 hari itu ayat. Luar biasa ya, cinta kasih Allah. Luar biasa. Yang gitu aja kadang-kadang banyak lupanya ya. Kemarin bentol, sekarang nggak ada. Nggak ingat tuh sama Allah. Ingat tarason we. Ya. Itu jadi tidak ingat siapa yang menyembuhkan itu. Padahal hasbi Allah, kehadirannya sudah cukup. Lihat saya sekarang. Dan Allah zat yang maha baik, undanglah dia dengan kebaikannya. Jadi cara mengundang Allah itu dengan kebaikannya. Makanya Asmaul Husna ada 99. Coba yang pertama apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Terus puncaknya apa? As-Sabur. Apa maknanya? Ternyata sabar itu baru akan dicapai oleh seseorang kalau sudah melewati Ar-Rahman Ar-Rahim yang 98. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisobri. Minta tolonglah dengan sabar. Jadi minta tolong itu bukan tolong Allah, bukan gitu. Sabar aja. Karena sabar itu sudah minta tolong.